jayalah Universitas Pemula. Jayalah, jayalah Universitasku, jayalah Universitas Pemula. Yang terhormat Bapak Ades Maedi STMKOM selaku dosen kerja praktik dan teman-teman dari semester 7 yang saya cintai dan dari semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pengontrol suhu ruangan perpustakaan otomatis menggunakan Arduino Uno R3 di SMP Negeri 1 Carengan. Lanjut. Latar belakang dan permasalahan. Di sini saya mengangkat latar belakang lingkungan perpustakaan yang nyaman sangat penting untuk efektivitas pembelajaran. Suhu ruangan yang tidak stabil dapat mengganggu konsentrasi siswa. Saat ini pengaturan suhu masih dilakukan secara manual yang kurang efisien dan boros energi. Lanjut ke permasalahan. Sistem pengaturan suhu perpustakaan masih bergantung pada kontrol manual yang masih menggunakan alat manual belum otomatis. Kemudian suhu ruangan yang tidak stabil berisiko mengurangi kenyamanan dan fokus siswa. Yang ketiga, diperlukan sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi energi dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimal. Kenapa meningkatkan efisiensi energi? Di SMP Negeri 1 Carengan ini termasuk boros energi, kadang sering listriknya sering mati gara-gara dayanya kurang terlalu tinggi, makanya dibutuhkannya efisiensi energi ini. Kemudian lanjut. Tujuan dan manfaat. Tujuan menerapkan sistem pengontrol suhu otomatis berbasis Arduino Uno R3 untuk pemantauan dan pengaturan suhu secara real time. Menguji efektivitas sistem dalam menjaga kenyamanan suhu ruangan bagi pengunjung. Kemudian memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perpustakaan. Manfaat dari judul ini meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan belajar di perpustakaan. Kemudian mengoptimalkan efisiensi energi dengan sistem pengaturan suhu otomatis, memberikan solusi teknologi yang dapat diterapkan di institusi pendidikan lainnya. Lanjut. Metode penelitian hampir sama dengan rancangan, dilakukan dalam pendekatan penelitian berbasis research dan development untuk mengembangkan solusi otomatis. Adapun tahapannya, analisis kebutuhan, melakukan survei untuk memahami kondisi lingkungan dan kebutuhan sistem, kemudian perancangan sistem, perancang hardware dan software sesuai dengan kebutuhan pengguna, kemudian implementasi, membangun dan menerapkan sistem pengontrol suhu otomatis yang mungkin nanti akan diterapkan di ruangan-ruangan selanjutnya, bukan hanya di perpustakaan, bisa di ruang TU, bisa di ruang kelas dan lain-lain. Kemudian dilakukan pengujian dan evaluasi, menguji kinerja sistem untuk memastikan efektivitasnya. Yang terakhir, sosialisasi dan integrasi, menyampaikan hasil penelitian dan menjelaskan sistem kepada pihak terkait. Next. Untuk desainnya hampir sama, dari sensor THT 11 untuk suhu dan kelembaban. Kemudian ada mikrokontroller Arduino untuk pemrosesan logika kendali yang didayai dengan adaptor DC 5 volt. Kemudian menampilkan data dan status di LCD 20x4 I2C. Kemudian ada aktuator relay 1 channel untuk mengontrol perangkat dan perangkat kendali yaitu kipas angin listrik. Next. Untuk rangkaian sistem seperti ini hampir sama dengan rancangan sistem. Lanjut aja. Oke, implementasi dan hasil uji coba. Nah, hasil uji coba yang diterapkan di perpustakaan cukup bagus, cukup bisa berjalan dengan baik meskipun belum dicoba dalam siswa yang penuh, banyak siswanya, belum, baru beberapa. Next. Nah, untuk implementasi dan uji coba ada di tabel ini
di jam 8, di 29 udah naik 40, tidak ada pengunjung, masih mati karena masih cuacanya kelembabannya masih rendah. Kemudian di jam 9 di 29,90 derajat Celcius masih tidak ada pengunjung, kipas angin masih mati. Nah di jam 10 suhu naik lagi di 31,60 derajat Celcius, ada 16 orang pengunjung. Otomatis kelembaban naik dan kipas angin hidup. Di jam 11 masih sama, meskipun masih suhunya naik tapi pengunjungnya berkurang, tapi kipas angin masih tetap hidup karena suhunya diatur di atas 30 derajat Celcius, maka kipas angin nyala atau hidup. Di jam 12 33,40 derajat Celcius, cuacanya makin siang makin panas. Jadi meskipun tidak ada pengunjung tapi cuacanya panas, maka kipas angin tetap menyala. Kemudian kipas angin nyala di jam 4, dia suruh turun udah 29,7 derajat Celcius, tidak ada pengunjung, maka kipas angin mati. Next. Ini untuk dokumentasi bisa dilihat. Kemudian next lagi. Oke, untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, efektivitas sistem ini implementasi pengontrol suhu otomatis untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi lingkungan belajar. Kemudian ada efisiensi energi. Teknologi ini mengoptimalkan konsumsi listrik supaya tidak berlebihan, mendukung prinsip keberlanjutan dan mengurangi intervensi manual. Yang ketiga, di kontribusi pendidikan. Sistem ini menjadi contoh inovasi dalam fasilitas pendidikan, mendorong penerapan teknologi otomasi untuk lingkungan yang lebih cerdas dan ramah energi. Sarannya, implementasi notifikasi dan pemantauan jarak jauh untuk meningkatkan responsivitas sistem. Kemudian ada integrasi dengan sistem manajemen gedung agar kontrol suhu bekerja selaras dengan infrastruktur lain. Maksudnya bisa diterapkan di ruangan-ruangan lainnya selain perpustakaan itu. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan sensor berpresisi tinggi dan algoritma yang lebih variatif untuk akurasi serta fleksibilitas sistem. Contohnya